Alhamdulillah, marhaban Rajab. Mari kita sama-sama berdoa dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, Rajab termasuk dari bilangan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu adalah bulan yang sangat dimuliakan dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Surat At-Taubah menjelaskan hal ini. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah, jadi ada 4 bulan dalam bilangan 12 bulan. Ada 12 bulan. Mari sama-sama kita ingat lagi bulan Qamariyah itu. Kita baca mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, 12 bulan dimulai dari bulan Muharram. Nah, apa saja yang termasuk dalam rangkaian bulan haram itu? Ada 4 bulan disebut minha arba'atun hurum. 4 bulan pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ini adalah 4 bulan terakhir dari rangkaian 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, bulan Rajab. Makanya kita dianjurkan berdoa mengawali Rajab ini dengan doa yang diajarkan tadi. Rasulullah SAW setiap memasuki bulan Rajab senantiasa berdoa dengan doa yang tadi setiap saat. Nah, karena kita berharap pada bulan Rajab ini diberkahi. Setelah Rajab kemudian Sya'ban, baru kemudian Ramadan. Rangkaian 3 bulan ini dalam istilah manajemen disebut prepare. Jadi persiapan untuk menuju Ramadan. Rajab adalah bulan menanam. Nah, kalau para petani, para penggarap sawah, itulah tempat melowong ya bahasa Sasak. Bertanam, menaruh bibit-bibit, benih-benih, kemudian pada bulan Sya'ban memberi pupuk, menyiangi, mengairi. Nah, pada bulan Ramadan adalah syahrul hasad, yaitu bulan menuai hasil. Kita tidak mungkin akan mendapatkan hasil maksimal kalau tidak didahului persiapan-persiapan. Persiapan menuju Ramadan dimulai pada bulan ini, bulan Rajab. Kemudian persiapan lagi, terutama persiapan hati kita. Nah, kemarin kita sudah benar terapi untuk tazkiyatun nafs itu kan ada 3. Pertama, takhalli, bersihkan dulu hati-hati kita. Ada rasa dengki, iri, kemudian dendam, cepat marah, suuzon, itu dibersihkan. Takholi, dikurangi sedikit. Sering gibah, sering fitnah, mengadu domba. Itu sifat-sifat itu kalau enggak dilawan, enggak dibersihkan, maka akan terus berakumulasi. Nah, mulai saat ini kita kurangi ngomongin orang, menggibah, mendendam, iri, dengki, tidak terima dengan kondisi takdir. Nah, dibersihkan dulu. Kemudian setelah takhalli, membersihkan sifat-sifat diri kita masing-masing itu, baru tahalli. Nah, tahalli mengisi dengan sifat-sifat kebalikan dari sifat dendam, yaitu pemaaf.
kebalikan dari sifat iri, dengki itu adalah ridho, qanaah. Kemudian kebalikan dari sifat marah, sabar. Kebalikan dari sifat tadi banyak berdosa, taubat. Nah, ini diisi pelan-pelan. Memang nggak bisa 100%, tapi kalau nggak dilakukan, kapan lagi kita akan memperbaiki tazkiyatun nafs kita, memperbaiki diri kita masing-masing. Setelah takhalli, mengosongkan sifat-sifat negatif, sifat-sifat kotor, kita masukkan dengan sifat-sifat yang baik. Qanaah, sabar, ridho, kemudian taubat, merasa terus banyak berdosa sehingga melakukan kebaikan-kebaikan, zikir, sholawat. Nah, baru kemudian setelah itu terjadi, baru namanya tajalli. Insya Allah, Allah akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan perkara-perkara yang membuat kita terus berada pada bimbingan Allah. Itu disebut tajalli. Tajalli itu refleksi atau perbuatan kita sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada bulan Rajab ini ada peristiwa penting. Ibu-ibu ada yang tahu bulan Rajab itu? Bu, peristiwa apa Bu? Nabi Isra dan Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Isra itu artinya berjalan malam. Sara asra. Jadi kalau ibu-ibu sekarang pulang dari masjid ini, pulang ke Karangkemong, misalnya ke Jeruaru, itu namanya lagi Isra, berjalan di malam hari. Isra berjalan di malam hari. Sekarang Mi'raj itu naik. Araja ya'ruju, Mi'raj menembus, naik ke dimensi lain. Nah, Isra wal Mi'raj itu dirangkaikan jadi satu kalimat. Kalau peristiwa Isra secara eksplisit, secara jelas disebutkan dalam surat Nabi, surat Isra, diawali dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi Maha Suci Allah diawali dengan kata yang Maha Suci, karena itu sesuatu yang mustahil. Gak mungkin lah perjalanan dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa itu ditempuh dalam sepertiga malam atau sebagian malam. Lailan, sebagian malam saja, nggak mungkin sudah. Nah, tapi kalau menurut logika kita tidak mungkin, tapi logika ketetapan Allah itu sangat mungkin. Jangankan perjalankan, meniat mengadakan yang tidak ada saja bisa, apalagi itu. Nah, inilah contoh dulu waktu zaman ketika Rasulullah bercerita kepada para sahabat, banyak yang menjadi kafir karena nggak percaya. Nggak mungkin, nggak, mustahil gitu. Tapi itulah ujian keimanan. Makanya dalam konteks Isra Mi'raj ini harus sami'na wa ata'na, amantu billah, kita percaya pada Allah. Ini kan kita pakai logika kita, tapi kalau pakai ketetapan Allah tidak ada yang mustahil. Nah, misalnya sekarang kita contohkan semut ya, semut di Jakarta bisa nggak pergi ke Lombok? Bisa gak? Gak mungkin kan, logikanya gak mungkin. Sesama semut ngomong, saya baru pulang dari Lombok katanya. Nah, tapi kalau misalnya logika semut itu kita kaitkan dengan logika manusia seperti ini, manusia pergi ke Lombok misalnya dengan pesawat. Nah, semut itu masuk dalam kantongnya, bajunya. Nah, terbang dia kan? Nah, diterbangkan pesawat, kemudian
setelah ada urusan di Lombok selesai, dia balik lagi ke Jakarta. Nah, dia tetap di baju itu. Nah, kemudian berbicara sesama semut. Nah, itu gambaran bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar terjadi. Nah, nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Nah, bagaimana dengan Mi'raj? Mi'raj itu setelah sampai Masjidil Aqsa, Rasulullah kemudian naik ke menembus lintas batas planet, langit. Nah, ada langit, makanya sab'a samawat disebut 7 lapis langit. Tiap langit ini ada para nabi yang menjaganya, bertemu dengan, nah, apa, sholawat tarhim itu kan itu berkaitan dengan itu. Coba hafal, mungkin hafal yang pagi-pagi subuh. Iya, coba aja. Nah, wa taqaddamta, kan, nah, kamu maju menjadi imam, artinya. Jadi Rasulullah diminta oleh para nabi, Rasul mulai Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, semua itu bermakmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau secara logika juga Rasulullah kan menembus Sidratil Muntaha, kan melewati matahari. Bagaimana melihat? Nah, Rasulullah itu adalah faidun nurullah. Rasulullah adalah limpahan dari cahaya Allah. Jadi ana faidun nurullah. Dan ada hadis menyebutkan, saya adalah limpahan dari cahaya Allah. Jadi kalau Rasulullah menembus matahari tidak akan terbakar, bahkan matahari itu akan dingin. Begitu juga kalau ada mukjizat Rasulullah membelah bulan itu, kita harus percaya itu. Bagaimana caranya? Amantu billah, ini masalah keyakinan, keimanan. Nggak boleh kita sedikit pun ragu terhadap ini. Nah, sekali lagi yang ingin dikatakan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun Rasulullah tembus ke Sidratil Muntaha, batas yang tidak ada batasnya, kemudian bertemu dengan Allah di sana, bukan berarti Allah itu tempatnya di langit, di atas. Allah itu berada bahkan lebih dekat dengan urat nadi kita, min hablil warid. Jadi nggak boleh keyakinan bahwa Allah tetap bersemayam di arasy seperti itu. Nah, Allah itu tidak, kalau tempat itu kan materi. Ini Allah Al-Khaliq, pembuat materi itu. Jadi Allah adalah zat yang berdimensi berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang berbeda dimensi materi dengan ciptaannya, ya. Jadi di mana Allah? Allah berada di mana saja, bahkan lebih dekat dengan urat nadi kita. Nah, karena logika, akal, rasio kita tidak bisa memikirkan Allah. Makanya disebut tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian tentang ciptaan-ciptaan Allah. Jangan sekali-kali berpikir tentang Allah, zat Allah, karena nggak akan sampai, bahkan bisa gila. Nah, mari kita baca, kita imani semua yang di luar nalar logika kita, kita taat, sami'na wa ata'na. Ini masalah akidah, ya. Kalau masalah muamalah, masalah hukum masih ada logikanya. Tapi kalau masalah tauhid itu harus bulat, tidak boleh lonjong, ya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah mukjizat Rasulullah. Tidak ada seorang nabi rasul pun yang sampai menembus batas Sidratil Muntaha itu. Bahkan malaikat Jibril nggak bisa. Nah, ini kemuliaan Rasulullah. Makanya subhanallah, kalau Rasulullah itu adalah kekasih Allah yang paling
paling mulia sudah. Makanya kalau kita mau ikut bersama Rasulullah, perbanyak bersalawat. Nah, salawat yang kita baca tadi salawat Badar. Ini salawat yang pengarangnya itu orang Indonesia, bukan orang Arab. Habib, seorang Habib zuriat Rasulullah ya, dari Banyuwangi. Nah, dari beliau riwayatnya bermimpi suatu saat didatangi oleh segerombolan orang berpakaian putih-putih, berjubah putih. Kemudian ternyata itu adalah Ahlul Badar. Ahlul Badar, para mujahidin perang Badar. Kemudian didiktekanlah salawat ini. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sampai akhir didiktekan. Nah, setelah bangun kemudian beliau nulis langsung, masih ingat terkat dalam pandangannya seperti ada gambar, ditulis langsung. Ini ulama Habib ini nggak terkenal, nggak begitu terkenal di pelosok di Banyuwangi. Nah, menurut riwayat di buku Nahdlatul Ulama itu ditulis, kemudian setelah ditulis tiba-tiba datang orang Habib-habib semua dari Aceh, dari Jakarta itu ada namanya Habib Al-Attas, dari Bogor, semua dari Kalimantan, semua berkunjung ke rumah Habib ini. Saya lupa namanya Habib ini. Nah, berkunjung semua Habib itu, kemudian minta salawat itu katanya. Salawat apa katanya? Salawat yang semalam kamu diberitahu oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Dia kaget betul, berarti semalam dia bermimpi persis. Nah, kebetulan langsung ditulis, nah langsung dibaca. Sejak saat itulah salawat ini kemudian terkenal menjadi salawat Badar ya, karena Ahlul Badar itu. Nah, banyak ragam salawat ya yang kita niatkan untuk ta'zim wa takriman ila Habibil Amin Sayyidil Mustafa Muhammadur Rasulullah SAW. Insya Allah berkah. Makanya perbanyak salawat, perbanyak zikir apalagi di bulan Rajab ini. Nah, terakhir oleh-oleh dari peristiwa Mi'raj itu adalah salat. Ya. Salat adalah pondasi agama. Apapun kondisinya, kita harus wajib tetap sholat ya. Kalau ditinggalkan maka wajib dikodok, wajib hukumnya, karena itu adalah pondasi dan ketetapan Allah yang pertama dihisab. Makanya adik-adik sekalian, mari kita menjaga sholat, menjaga waktu-waktu sholat, kemudian memperbaiki bagaimana kualitas sholat kita, kekhusyuan, kemudian bagaimana juga kalau masih belum khusyuk atau belum tertib, tambah dengan sholat-sholat rawatib untuk menutupi sholat-sholat fardu itu. Tambah juga sholat-sholat sunnah yang lain. Insya Allah kita semua akan selamat dunia akhirat. Jadi terakhir, karena sudah masuk Isya nih, jadi pesan bulan Rajab, mari kita bersihkan hati kita, bersihkan seluruh penyakit-penyakit yang ada di dada, di hati kita. Mari perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan sesama manusia, sehingga kita memasuki bulan Rajab ini penuh dengan keberkahan. Kemudian memasuki bulan Sya'ban, dan akhirnya kita menuju bulan Ramadan, bulan mulia di pandangan Allah. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesehatan, keafiatan, umur yang berkah, dan rezeki yang berkah berlimpah untuk taat kepada Allah, diberi kemampuan untuk membersihkan penyakit-penyakit hati kita, diberi kemampuan untuk istiqamah dalam taat kepada Allah, dan diberi husnul khatimah, keselamatan fid darain, dunia akhirat.
آمين يا رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرضا الوالدين وبوسيلة أولياء الله العارف بالله. الفاتحة. أعوذ بالله.